Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Ratnasari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Junjung Sirih. Pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Muhammadiyah Metro Lampung. Baiklah, saya akan mempresentasikan daripada perteaching saya dengan materi corak kehidupan manusia purba di Indonesia berdasarkan hasil-hasil kebudayaan material. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Ananda semua. Waalaikumsalam. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Apakah Alhamdulillah sehat? sehat, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya Ibu mau menanyakan kehadiran nih. Siang-siang begini udah lengkap atau Alfa cabut? Ada yang minta izin ini? Theo cabut, Bu. Theo tadi masih sholat, Bu. Siapa yang masih sholat? Ya, mudah-mudahan dia cepat kembali ya. Iya, Bu. Edi tidak cabut dalam absen Ibu. Edi izin, Bu. Katanya mau ke OSIS dulu. Nah, ya nggak apa-apa. Yang penting dia minta izin ya, Ria ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita breaking sebentar ya. Siswa Ibu instruksikan pada Ananda untuk melakukan gerakan biar matanya kinclong ya siang ini. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. 1, 2, yes. 1, 2, yes. 1, 2, yes. Oke. Sudah cerah ya? Sudah semangat ya siang ini? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, kita lanjut kepada mulai. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat materi kita yang sudah berlalu kemarin? Ayo, masa sudah lupa? Manusia purba, Bu. Betul, manusia purba. Manusia purba yang kita pelajari minggu kemarin itu ada berapa jenis ya, Nanda? Ada 3, Bu. Ada 3. Coba siapa yang masih ingat bisa menyebutkan 3 jenis manusia purba tersebut? Meganthropus. Meganthropus, betul. Homo sapiens, Bu. Homo sapiens, bagus. Sudah 2. 1 lagi. Ayo, Egi, Fitri. Apa ya, Bu? Lagi apa? Pithecanthropus sudah tadi, Bu. Pithecanthropus sudah ya? Berarti ya udah ya, lengkap. Ya. Jadi, pembelajaran kita minggu lalu dengan minggu sekarang ini ada kaitannya, yaitu tentang corak kehidupan manusia purba. Berarti mencorak kehidupan manusia purba berdasarkan 3 jenis manusia tersebut ya, Nanda ya. Pithecanthropus, Meganthropus, kemudian Ibu izin ke kamar mandi, Bu. Ya, jangan lama-lama, Fitri. Ibu share screen dulu ya materi kita untuk corak kehidupan manusia praaksara ini. Itu judul daripada pembelajaran kita hari ini, corak kehidupan manusia purba berdasarkan hasil-hasil kebudayaan material. Jadi sebelum materi Ibu lanjutkan, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning dengan pembelajaran saintifik. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu menginginkan siswa Ibu memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu dalam menggali hasil budaya zaman batu dengan teliti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguraikan hasil kebudayaan Ngandong dan Pacitan dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi nanti
dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam menggali hasil budaya zaman logam dengan guna melatih sikap kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menafsirkan teknik pembuatan hasil kebudayaan zaman logam dengan penuh tanggung jawab. Jadi, di sini sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa Ananda Ibu harus mencapai nilai KKM. Kalau bisa ini lebih nanti ya, nilai KKM kita 70. Mudah-mudahan nanti banyak yang dapat 100 ini pas post testnya nih. Amin. Ya, dengan tujuan pembelajaran ini, Ibu mengharapkan siswa Ibu termotivasi. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran ini kita tidak hanya sekedar tahu atau mempelajari daripada corak kehidupan manusia purba. Akan tetapi di sini kita mencoba untuk memahami bagaimana kehidupan manusia purba dalam menjawab tantangan kehidupan. Oke, sebelumnya tolong diingat-ingat nanti ya Nanda, Ibu akan langsung membagi kelompok belajar menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu Egi dan Fitri. Kelompok 2 Dinda dan Ria. Setelah tujuan pembelajaran ini, Ananda Ibu bisa perhatikan materi kita terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, berdasarkan periodisasinya, zaman praaksara ini dimulai dari zaman batu. Yang mana zaman batu pertama itu batu tua atau Paleolitikum. Nah, bisa dilihat juga nih gambarnya. Kalau kita perhatikan banyak itu manusianya masih hidup berkelompok ya, hidup di alam bebas dengan kebiasaan berburu, mendapatkan makanan apa yang disediakan oleh alam saja. Ya, kita masuk kepada zaman kedua, zaman Batu Madya atau dikenal dengan Mesolitikum. Nah, siswa Ibu dapat melihat gambaran daripada zaman Mesolitikum dari 4 buah gambar ini. Yang pertama, ini dia berupa gambar apa itu yang pertama? Tulang sepertinya gigi, Bu. Gigi. Gigi. Terus apa lagi? Tulang, Bu. Tulang, bagus. Ini dikenal dengan kebudayaan monokultur, peralatan dari tulang. Yang kedua, ini ada telapak tangan. Ini menggambarkan bahwa sudah ada kepercayaan pada masa zaman Mesolitikum. Yang ketiga, mereka masih hidup berburu, sama dengan zaman Paleolitikum. Yang keempat, nah, peralatan mereka sudah bertambah, tidak lagi hanya kapak genggam ya, akan tetapi mereka sudah bisa membuat gerabah. Berarti sudah ada peningkatan pada zaman kedua. Kita lanjut kepada zaman ketiga yaitu Neolitikum atau dikenal dengan batu muda. Siswa Ibu bisa memperhatikan di sini yang mana gambar kapak persegi, yang mana gambar kapak lonjong. Yang di atas atau di bawah kapak lonjong? Dinda. Apa Bu pertanyaannya Bu? Nggak dengar tadi. Ya, di sini Ibu ingin menanyakan pada Dinda, mana nih gambar kapak lonjong atau kapak persegi? Yang kapak lonjong yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas Bu. Ya, bagus. Fitri, yang kapak persegi mana Fitri? Yang di bawah Bu, itu kotak-kotak itu Bu. Nah, dari bentuknya kita di sini dapat memahami bahwa yang di atas adalah kapak lonjong, yang di bawah adalah kapak persegi. Kita lanjutkan kepada zaman batu atau zaman batu keempat ya, zaman Megalitikum atau batu besar.
Nah, gambarnya ini menhir dan ini gambar dolmen. Selanjutnya, pembagian zaman yang kedua dari zaman praaksara adalah zaman logam atau perundagian. Peralatan semakin beraneka ragam dan maju dengan kepandaian manusia membuat peralatan berbahan dari perunggu dan tembaga. Di antaranya sebagai contoh adalah mata panah dan arca perunggu. Nah, dari materi tersebut silahkan ada yang mau bertanya. Bu, Silahkan, Dinda. dolmen itu bentuknya kayak meja ya? Iya nih, bisa dilihat kembali. Ya, Wah, ya tampilannya masih sederhana ya Dinda ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ibu akan bekerja secara berkelompok. Tadi sudah Ibu sebutkan, kelompok pertama itu Egi dan Fitri ya, jangan lupa anggotanya. Kemudian kelompok kedua itu Dinda dan Ria, jangan lupa anggotanya untuk saling berdiskusi. Nah, sebelum itu Ananda silahkan terlebih dahulu mengambil posisi untuk duduk. Ya, silahkan mencari temannya, mengambil posisi yang nyaman untuk duduk, untuk memperhatikan tampilan video berikut. Sudah ya, oke ya. Di grup sudah Ibu share itu LKPD yang akan dikerjakan sambil memperhatikan dari video yang akan Ibu tampilkan. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi ini pesat. Perkembangan teknologi ada habisnya tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, ini sudah mulai. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi teknologi. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman itu. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri, seperti membuat pedang, tapak genggam, dan ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Oke. Itu tampilan dari apa ya Nanda, dari video. Itu tentang teknologi dari masa ke masa. Dari masa praaksara, dari masa kuno, kemudian kolonial, bahkan sampai saat sekarang ini. Jadi setelah siswa Ibu, Ananda Ibu memperhatikan video ini, Ibu ingin Ananda bertanya, ada yang mau ditanyakan dari hasil video ini hubungannya dengan teknologi masa praaksara? Dipersilahkan untuk bertanya. Silakan Fitri. Ini Bu, kan teknologi masa praaksara. Emang zaman dulu itu udah ada teknologi ya Bu? Oke, baiklah. Berarti sekarang kita harus mendudukkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan teknologi.
Teknologi itu adalah merupakan suatu alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi dari tampilan video ini kita lihat banyak aktivitas manusia pada masa sekarang itu menjadi mudah, menjadi cepat dengan adanya alat-alat yang dibuat oleh manusia pada masa sekarang. Di antaranya bus, di antaranya juga ada pesawat, dan untuk lebih mendalami di sini Ibu menginginkan siswa Ibu lebih berdiskusi lagi dalam waktu 10 menit. Silahkan Ananda berdiskusi dan nanti menjawab pertanyaan di lembaran kerja siswa. Silahkan nanti itu untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari pembahasan 1 dan 2. Kemudian kelompok 2 silakan menjawab dari pembahasan 3 untuk menjawab pertanyaan dari nomor 5 sampai 7. Ibu persilahkan kepada melihat kembali buku, kemudian mencari di literatur di internet untuk menjawab daripada pertanyaan yang sudah ada di dalam LKPD. Oke, silakan dilakukan diskusinya dulu. Kelompok 1, ada masalah? Oke, aman ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada masalah dalam proses apakah sudah siap? Belum, Bu. Belum lagi. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silahkan untuk dituntaskan terlebih dahulu. Sudah siap belum? Siapa yang mau duluan presentasi nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1 dulu, Bu. 1 dulu. Atau kelompok 2 aja, Bu, duluan. Boleh. Yang kelompok 2 duluan. Baik, Bu. Kami akan mencoba mendiskusikan apa yang kami presentasikan, saya dan juga Ria. Nanti saya akan menjawab soal nomor 5 dan juga nomor 6. Jadi analisis pemecahan masalah yang berhubungan dengan wacana yang tadi sudah ada dalam LKPD di atas. Jadi berdasarkan wacana di atas, kenapa manusia baru bisa menciptakan peralatan dari batu? Jadi dari apa yang kami dapatkan atau apa yang kami diskusikan, hasilnya adalah manusia purba baru bisa menciptakan peralatan dari batu karena memang kemampuan otak mereka atau kapasitas kecerdasan mereka baru sampai di situ. Lalu apakah peralatan dari batu itu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia ketika itu? Bisa, Bu. Jadi memang apa yang kami dapatkan atau apa yang kami diskusikan, peralatan dari batu ini itu memang adalah peralatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka, di mana mereka ingin melindungi diri. Ya, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Dinda. Sangat panjang lebar sekali. Berarti Dinda sangat memahami sekali daripada masalah yang ditampilkan pada wacana. Oke, silakan dilanjutkan kepada Ria. Baik, Bu, saya akan melanjutkan sampai nomor 7 tadi ya, Dinda. Sampai nomor 6. Ya, benar ya. Ya, di sini pertanyaannya itu apakah perlu terjadinya revolusi kebudayaan terhadap kehidupan manusia? Kalau menurut pendapat kelompok kami, Bu, itu perlu terjadinya revolusi. Seiring perubahan pola pikir manusia dan kemajuan dari teknologi, akan terus terjadi perkembangan baik dari peralatan mereka yang masih sangat sederhana dengan pembuatan yang masih sangat kasar, pada akhirnya dengan pola pikir mereka yang terus maju dan berkembang, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan manusia itu juga. Jadi kalau menurut saya itu perlunya ada revolusi dalam suatu kebudayaan agar menghasilkan budaya yang lebih baik lagi. Ya, bagus sekali Ria analisisnya dari tampilan wacana pada soal-soal ini. Tentunya selanjutnya sebelum kita lanjutkan kepada kelompok berikutnya, dari kelompok 1 ada tanggapan tentang presentasi dari kelompok 2? Bagus. Berarti mengerti nih ya kelompok 1-nya juga.
Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada jawabannya pada permasalahan 1 dan 2. Kami akan sedikit mempresentasikan apa hasil diskusi kami. Dari nomor 1, berdasarkan gambar di atas, apa saja yang dapat dilakukan manusia dengan peralatan tersebut untuk memenuhi hidupnya. Gambar di atas kan itu gambar tulang ya, Bu. Buat mereka memenuhi kehidupannya, buat memotong-motong daging, menangkap Iya. ikan. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan pada hasil presentasi dari kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak. Sudah mengerti ya? Kalau Ya. begitu, sekarang kita menyimpulkan daripada materi kita yang sudah kita pelajari. Siapa nih yang mau menyimpulkan daripada materi kita? Ya, betul. Fitri. Di sini kita kembali lagi kepada tujuan pembelajaran ya. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita harus kemudian ada menghasilkan juga arca perunggu. Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang dari tampilan video tadi, itu sudah banyak aneka ragamnya ya. Sudah ada pesawat tentu dibuat itu dari logam. Kemudian juga untuk memantapkan daripada pembahasan kita hari ini, Ibu sudah kirim link Google Form ya kepada siswa Ibu di grup WA. Bagaimana soalnya, Fitri? Susah, Bu. Sebentar. Lagi dibaca-baca lagi, belum selesai. Ya, silahkan dibaca-baca dulu. Sudah ya? Sudah? Sudah dikumpulkan? Ibu cek dulu nih. Wah, ternyata bagus-bagus semua ya nilainya, dapat 100 nih. Alhamdulillah ya, Ananda Ibu. Alhamdulillah, Bu. Pada hari ini walaupun di jam terakhir nilainya banyak yang dapat 100. Untuk itu kita kasih aplaus dulu ya atas partisipasi kita dan nilai kita hari ini. Oke. Ibu akan menyampaikan evaluasi dan refleksi daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk itu Ibu tanyakan bagaimana perasaan Ananda Ibu di saat mengerjakan LKPD. Apakah terasa sulit atau bagaimana? Ya, bagaimana cari literasinya? Sulit atau tidak? Tidak, Bu. Ya, syukurlah. Mungkin cukup itu saja pada hari ini. Ibu akan menyampaikan untuk minggu berikutnya kita akan membahas corak kehidupan manusia purba itu berdasarkan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi di rumah jangan lupa ya, Ananda browsing di internet, cari jurnal untuk bisa lebih memahami pembelajaran untuk minggu depan. Cukup sekian, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita bersama dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan Ananda. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.